Halo everyone, perkenalkan nama saya Arabella Simbolon, kelas 10 dari SMA Negeri 1 Sidomulyo. I will present about renewable energy, sebuah kebanggaan dapat kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Energi terbarukan atau renewable energy adalah energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak terbatas atau dapat diperbarui. Contohnya seperti energi surya dan energi angin yang dapat terus digunakan dan berada di sekeliling kita. Penggunaan energi terbarukan sendiri memiliki jejak karbon yang sedikit, oleh karenanya dapat dijadikan pijakan dalam pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam ini terus diperbarui oleh alam dalam skala waktu manusia, sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan. Energi terbarukan berkontribusi dalam mengatasi masalah iklim dan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan dalam penggunaan bahan bakar fosil. Energi fosil sangat terbatas. Dunia hanya mampu bergantung pada energi fosil sekitar 50 hingga 100 tahun ke depan. Jika tidak segera beralih ke energi terbarukan, dunia harus siap menghadapi krisis energi sekaligus perubahan iklim yang berdampak besar bagi masa depan. Ternyata bahan bakar fosil itu adalah penyebab utama dari pemanasan global loh. Ketika bahan fosil dibakar, mereka melepaskan karbon dioksida ke udara. Karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya memerangkap panas di atmosfer dan menghangatkan bumi. Gas-gas ini secara alami di atmosfer dan tanpanya bumi akan menjadi jauh lebih dingin. Namun, pembakaran bahan fosil telah mendorong lebih banyak karbon dioksida ke atmosfer dibandingkan yang pernah dialami manusia. Jadi, semakin banyak panas yang terperangkap dan planet kita memanas lebih cepat dibandingkan titik manapun dalam sejarah umat manusia. Batu bara dan minyak merupakan kontributor terbesar terhadap perubahan iklim. Gas seringkali dianggap sebagai sumber energi yang jauh lebih bersih dibandingkan batu bara dan minyak. Namun bahan bakar ini masih merupakan bahan bakar fosil sehingga penggunanya masih berkontribusi terhadap pemanasan global. Bahan bakar fosil ini membuat cuaca jadi ekstrim. Iklim yang memanas akibat pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan cuaca yang lebih ekstrim. Peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir dan gelombang panas lebih sering terjadi di dunia. Namun, banyak tempat di seluruh dunia memberikan kontribusi paling kecil terhadap perubahan iklim. Justru lebih menderita akibat cuaca ekstrim. Energi fosil merupakan penyumbang emisi karbon terbesar kedua yang dilepaskan ke udara. Oleh karena itu, sektor energi adalah salah satu sasaran yang tepat guna diperhatikan untuk mengurangi perubahan iklim atau pemanasan global. Mengapa energi terbarukan diperlukan bagi masa depan? Ada beberapa alasan penting energi terbarukan pada masa depan. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Angin, biomasa, matahari, air, dan sumber energi terbarukan lainnya menghasilkan sedikit atau sama sekali tidak menghasilkan efek rumah kaca selama proses produksi energi. Mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global seperti karbon dioksida dengan menggunakan energi terbarukan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini menjadi penting tidak hanya untuk keberlanjutan produksi namun juga kesehatan lingkungan sekitar. Yang kedua, ketersediaan yang tidak terbatas. Angin dan matahari merupakan sumber energi alami yang tidak terbatas dan dapat diperbarui secara alami. Sumber energi ini berbeda dengan batu bara, gas, atau minyak karena tidak bergantung pada sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, diversifikasi pasokan energi. Menggunakan sumber daya energi fosil dapat mengakibatkan kebergantungan pada impor sumber daya ini dari negara lain. Dengan menggunakan energi terbarukan, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Diversifikasi pasokan energi juga dapat membantu mengurangi risiko fluktuasi harga dan pasokan energi, serta meningkatkan keamanan energi.
Yang keempat, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi. Membangun industri energi terbarukan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dalam negeri terbarukan juga dapat memicu inovasi. Yang kelima, mengurangi pencemaran. Energi terbarukan tidak menghasilkan polusi udara atau limbah bakar yang mencemari udara, tanah, dan air, menggantikan sumber energi konvensional dengan sumber energi terbarukan dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan. Yang keenam, akses energi yang lebih baik. Di daerah yang terpencil atau terisolasi, energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin dapat memberikan akses yang lebih baik ke energi listrik. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesempatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Yang ketujuh, menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam tidak berkelanjutan, seperti batu bara, gas, atau minyak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang hidup di sekitarnya. Penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi resiko dan masalah-masalah ini, mengurangi kebergantungan pada sumber daya yang terbatas. Diversifikasi pasokan energi juga dapat membantu mengurangi resiko fluktuasi harga dan pasokan energi, serta meningkatkan keamanan energi. Secara operasional, energi baru menghasilkan emisi yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. Oleh karena itu, dapat membantu mengatasi perubahan iklim. Terkait perubahan iklim, energi terbarukan adalah sumber daya alam terbaik yang dapat kita gunakan dalam mengurangi ancaman pemanasan global. Energi terbarukan memiliki berbagai energi. Berikut adalah energi terbarukan yang umum digunakan. Yang pertama adalah energi tenaga air. Energi tenaga air atau hydropower adalah energi yang diperoleh dengan aliran air, seperti mengolah energi mekanik atau naik turunnya suatu aliran air. Pemrosesan energi tidak menghasilkan polusi dan dapat digunakan sebagai pembangkit dalam skala yang besar maupun kecil. Yang kedua adalah energi tenaga surya. Energi tenaga surya atau energi matahari diperoleh dengan mengubah radiasi sinar matahari menjadi panas, listrik, ataupun air panas. Dalam sistem fotovoltaik, dapat mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik dengan menggunakan panel surya. Yang ketiga adalah energi tenaga angin. Energi tenaga angin memanfaatkan energi kinetik dari udara yang bergerak untuk memutar turbin. Tak hanya dipasang di dataran yang berangin, kini energi angin telah dipasang di lepas pantai dengan turbin yang tinggi dan diameter rotor yang besar. Energi angin ini tidak mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan. Meski begitu, energi angin ini cocok dipasang di tempat terpencil. Yang keempat adalah energi panas bumi. Energi panas bumi memanfaatkan energi panas dari interior bumi. Panas diekstraksi dari reservoir panas bumi menggunakan sumur atau cara lainnya. Mengingat energi panas bumi dapat dibangun di bawah tanah, jejak karbon ditinggalkan sedikit, jadi aman bagi lingkungan dan dapat diperbarui sehingga tidak berisiko akan habis. Yang kelima adalah energi tenaga biomasa. Energi tenaga biomasa atau bioenergi adalah suatu bentuk energi yang berasal dari bahan organik seperti tumbuhan atau organisme yang baru hidup. Pengolahan energi biomasa dapat dilakukan dalam pembakaran biomasa, pemanfaatan metana, dan dekomposisi bahan alami. Tetapi energi terbarukan juga memiliki kekurangan, di antaranya adalah biaya awal yang besar atau investasi yang membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sebagian besar energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. Energi tambahan yang dihasilkan oleh energi terbarukan harus disimpan dalam sistem seperti baterai agar tidak terbuang sia-sia.
Masing-masing sumber energi terbarukan memiliki masalah teknis dan sosialnya masing-masing. Dan pemanfaatan energi terbarukan masih bersifat eksperimental, seperti energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas. Thank you all for your attention and time. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua.